Ada. Anjay. Udah lama nih kita podcast nih. Udah lama ya? Udah lama. Apa nih? Setahun. Coba Bang Paris kasih wejangan-wejangannya kepada adik-adiknya. Adik-adik, anjing. Jadi bagaimana gitu cara mendirikan usaha gitu. Iya, nih Abang Paris step-stepnya nih buat kita pengen ngebangun usaha tuh apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Kalau membangun usaha. Kurang kedengeran Abang Paris. Bang, HP-nya gimana tuh Bang? Secara pribadi, satu harus sabar, siapin mental, terus konsisten dan tahu target pasar yang mau dituju itu apa, terus niat, eksekusi. Modal sih, tapi perlu modal Bang ya. Perlu itu. Enggak lah, yang penting Modal niat dan penting, eksekusi kan. tapi kalau nggak ada niat, nggak ada eksekusinya, ya modalnya buat apa? Iya sih. Tapi ngomong-ngomong Bang Paris tuh kan usaha lele nih ya sekarang nih, apalagi sekarang udah ada dimsum juga nih kan. Itu kira-kira modal dimsum aja deh yang baru deh. Berapa tuh kira-kira Bang? Estimasi biayanya. Gini, kalau lele kan gue nggak dari nol Bang, nggak dari nol kan, itu dari usaha turunan kan. Kalau di gue pengolahan gue sendiri, manajemen gue sendiri, dan waktu awal pun dapat kesulitannya gue sendiri kan, jadi semua manajemen gue sendiri sih kalau dimsum. Jadi waktu awal gue bikin dimsum ceritanya, ini kelas balik aja sih ya. Oke. Silahkan. Nah, bulan Desember gue lagi gabut, terus cabut gue ke Cirebon, terus kulineran lah di sana. Sorry gue potong ya. Lu gabut aja menghasilkan gitu ya, menginspirasi gitu ya. Bikin dimsum gitu Gabutnya aja. Cirebon jauh banget. Gue gabut paling jauh ke Royal. Ngopi lah. Gak jauh lagi ngopi lambung. Ngopi dah. Lanjut. Yang selatan, karena temen gue ada orang Cirebon, terus diajak keliling kulineran gitu, terus diajak ke salah satu dimsum di situ. Kok enak ya tesnya, gue bilang. Akhirnya gue cobain beberapa menu, terus si pedagang ini nawarin mitra ke gue. Terus coba kirim proposalnya, gue bilang. Kirim proposalnya ke gue bulan Desember akhir kalau nggak salah. Kirim loh, anjir. Kalau gue mitra gede banget, 60 juta totalnya semuanya. Gila juga ya. Gede banget. Iya. Anjir, kalau misalkan gue harus duit segini, spend money segini, nggak ada, gue bilang. Nggak bisa gue. Terus akhirnya negosiasi, gimana kalau gue beli produk dia aja, tapi gue nge-branding sendiri, manajemen gue sendiri, gue nggak mau pakai nama dia. Oke. Iya benar. Akhirnya mau dianya ngasih produknya ke gue dengan tes yang sama. Nah, akhirnya di awal Januari, gue kekurangan modal sebenarnya, kekurangan modal banget. Udah gue hitung-hitung gimana caranya Januari ini harus jadi nih. Akhirnya gue bikin proposal lah, ngajuin gue ke sepupu gue. Gue kekurangan sekitar 7 juta sih waktu itu. Oh tuh udah global sekali. Pakai proposal. Lu ke sepupu seriusan pakai proposal udah resmi bener ya? Pakai proposal ke sepupu. Emang keluarganya perhitungan banget ya kayaknya. Iya. Acungin golok aja. Iya, ini Paris mau ngomong loh. Oke. Itu serius amat ya. Atau ada hiburan.
Kenapa Bang Baris? Kenapa ulangi dong? Soalnya Iya, kalau Bang. gue mikir, Sorry Bang. soalnya kalau masalah uang itu jangankan sama saudara, sama teman aja kita bisa berantem gitu loh. Oh, Iya. sensitif ya. Makanya- Kalau Iya, masalah uang kalau emang soal sensitif. Wah, uang sensitif. saudara lu nggak asik. Itu pasti sensitif sih. Tapi iya, Enggak, maksud gue biar kalau emang situnya emang ini iya. jangan kerja sama aja. Maksudnya gimana? Akhirnya ya udah deh, gue kirim proposal, perhitungan gue segini, dana yang gue butuhin segini, dibaca, gue kasih pendapatan sebulan gue 40% buat dia, gue 60%. 40%. Oh, iya. Terus, Ini ngomong-ngomong tapi soal di tengah pendapatan perjalanan gue ya. nemu kesulitan. Kenapa terus kita lanjutin. Iya, di tengah perjalanan gue nemu kesulitan. Jadi Lanjutin. semua RAB yang gue bikin itu semuanya over budget. Dari gerobaknya gue over budget, terus dari perintilan yang gak gue kehitung gue over budget semuanya. Akhirnya gue minta spend money lagi ke dia sebesar 1 juta, jadi total semua invest ke gue itu 8 juta. Akhirnya di ACC ubah MOU gue, nilai kontraknya diubah, baru gue tanda tangan kontrak. Itu kontraknya berapa tahun, berapa bulan gitu? Berapa lama? Jadi gini, kontrak gue selagi usaha jalan, bagian itu akan ada. Tapi Terus kenapa? Untuk lu kan baru buka Desember. Udah Enggak, ada pemasukan nggak sih? kemarin. Oh, Januari ya? Udah ada pemasukan nggak sih? Belum dong, ini belum hitungan sebulan sih. Belum ada. Belum ada sebulan, gue baru 2 minggu. Belum ada sebulan ya. Tapi ada lah pasti ya kan? Seharinya Soalnya berapa pelanggan? kenapa? Gini, Iya. gue karena ini kan awal, jadi perencanaan gue bisa dibilang nggak matang sih, nggak matang sama sekali dari mulai perencanaan di internal gue, terus pas grand opening hitung-hitungan gue nggak matang banget, makanya gue defisit di situ. Dari grand opening aja gue defisit per porsi, gue defisit sekitar 3.000, sekitar satu porsi gue defisit 3.000. Itu di grand opening. Sebenarnya gue cuman gue batasi porsi sampai 100, tapi membludak kan sampai hampir 150 orang. Makanya di situ gue defisit karena perhitungan gue nggak matang di situ. Tapi lu dimsum nih naruh pekerja nggak sih? Naruh. Berapa orang? Satu lah. Gila. Berapa gaji dia berapa sebulan? Boncos gue. Sama kayak di pecel lele kali. Sebenarnya waktu gue negosiasi, karena di awal gue karena tempat itu kan jalan penghubung di tempat yang gue tempatin jalan penghubung, dan begitu gak terlalu rame, jadi gue kencengin di mana nih, begitu kebetulan dia anak marketing kan, gue nggak jago marketing, gue juga bisa editing, ya udah gue tarik negosiasi. Jadi gini aja, gue nggak mungkin kan memberatkan ke beban operasional gue per bulan kan, ke HPP gue nggak mungkin gue memberatkan banget, karena baru di awal kan gue kasih gaji dia 1,7. Wow, lumayan dong. Sebulan, gede juga lu. Iya. Maksud gua, lu 1,7 dengan tempat dimsum yang nggak begitu gede, cuma kan jatuhnya kan cuma kayak meja doang kan. 1,7 sebulan gede lu menurut gua. Dari pagi sampai sore ya? Dari pagi. Dia tuh kan megang marketing gua, marketing itu harus jalan.
karena gue nggak jago marketing, editingnya harus jalan, gue bilang. Jadi dia megang 3 job desk, jaga, editing, marketing juga. Jadi lu berani. Makanya Risiko. sebenarnya bukan konsul sih jatuhnya. Iya, makanya ini maksudnya ini kesalahan celah gue di sini nih. Jadi biar gue belajar juga kan, ini usaha pertama gue gitu loh. Kalau pecel lele kan itu usaha turunan dan manajemen bukan gue yang megang sendiri. Bokap. Maksudnya mau usaha sendiri pertama lah ya. Kalau dimsum ini, Iya. ini pure. Pengen nyobain Iya. mandiri kan lu kan? Makanya maksudnya kuliah juga kan masih dah. Tapi Iya. asik sih maksud Iya, gua. jadi Asik sih lu berani kayak gitu tuh asik sih menurut gua, tantangan sih. Tantangan. Soalnya gua pun aja nggak berani gitu loh. Apalagi lu di zaman pandemi kayak gini. Iya, apalagi kan sekarang kondisinya lagi pandemi gitu kan. Apalagi lu ngasih gaji ke karyawan. Iya. Menurut gue berat juga sih kalau sumpama gue jadi lo ya, walaupun sumpama megang 3 job desk gitu, gue sih bakal naikin ego gue sih, karena bakal kayak oke deh 1 juta deh ya, lu 1 juta gitu, gue paling berani mentok-mentok 1 juta. Saya kan jatuhnya kayak apa ya, nge-spend duit dulu nih, maksudnya bukan nge-spend duit, ngumpulin duit dulu nih buat ngembaliin modal lah jatuhnya gitu loh. Awal-awal tuh ya. Nah, kalau sumpama modal gitu, modal yang gue pinjemin, soalnya kan lu minjem kan jatuhnya modalnya. Invest lah. Jadi gini loh jatuhnya. Gimana gini loh. Gimana juga gue kan asumsi gue itu 50 porsi asumsi gue. Iya. Asumsi hitung-hitungan ininya lah. Tapi kita kan nggak tahu lapangan gimana kan. Jadi pas gue abis grand opening ke day one, gila, drop banget tuh penjualan parah. Gue cuma 10 porsi masuk. Mikir lagi nih, apa ya gue bilang yang gue harus lakuin nih. Mikir lagi, kencengin di mana ya, tutupnya gimana nih supaya dongkrak penjualan. Akhirnya mikir dia, nih gue ada penawaran ini gimana nih, nutupnya gimana. Oh, yaudah kita turunin harga jual, tapi khusus dine-in kita nutup dari mana? Minuman. Karena minuman yang paling untung besar. Ya, situ nutupnya. Jadi yang gue butuh tuh gimana cara strategi marketing dia dulu nih supaya ngedongkrak penjualan gue. Soalnya kalau misalkan gue nggak mainin di di sosial media, gue nggak akan, jangankan 10, 5 aja bisa nggak keluar gue. Ya iyalah, kita kan sekarang dunianya sosmed anjing. Dan gue cari dan gue apa nih yang mau jadi analisis gue pembeli orang sekarang nih gimana. Ternyata gue kan sebelum jualan gue muter dulu nih nyobain dimsum yang ada di kota Serang gimana rasanya, menganalisis itu dari rasanya, sambelnya, chili oilnya, packagingnya yang gue rasa, harganya, terus kuantitasnya yang gue lihat kan, gue ngider. Dan oh ya nih kayaknya gue bisa bersaing nih dari rasa, packaging juga gue lebih oke kan, harga juga cuman beda 1.000. Terus dari sambel juga gue lebih berani juga, cuman gue nggak pedes sih sambal chili oilnya. Apa nih yang harus gue bedain nih? Di sausnya gue racik lagi sendiri. Cari di internet gue racik sendiri. Wih enggak dong ganja mah. Gila. Ternyata ngeplay itu makan dimsum play enak. Tapi menurut gua sambal dimsum itu bukan sambal pedes kayak sambal taichan sih. Iya. Kalau sama taichan nggak pedes baru gua komen. Kalau dimsum nggak pedes. Sambal Thailand sih bang. Itu menurut aku kan. Tapi setelah kan gue setiap orang beli, gue minta apa kritiknya, sarannya apa, kurang pedes karena lidah orang Serang ini suka pedes. Kayak gini loh, kalau saran dari gue gampang Riz. Jadi kayak lu
lu ngasih sambel yang kata menurut lu kurang pedas, dia yang ngomen nih kan kurang pedas, sekali lu omongin bego, bikin panas. Enggak, Iya. Itu kurang jangan. pedas lu, pedas di mulut, pedas di hati lu. Sumpah. Bang. Itu maksud pedasnya beda anjing. Itu pedes perasaan. Gue harus jangan dong. Sengaja kayak gitu aja. Temennya temen gue ada yang makan di situ. Gimana rasanya? Jujur aja nggak apa-apa. Gue bilang dari rasa dimsumnya gimana, sausnya gimana? Jujur aja, terang-terangan aja nggak apa-apa. Ngomong apa adanya. Sebenarnya dimsum lo tuh biasa aja kalau dibanding sama ini. Gue dibanding-bandingin kan. Wih. Oh, gimana sambelnya? Lu kritik kan. Oh, gini. Oh yaudah, dia review kan. Akhirnya gue samperin toko dimsum yang dia sebut tuh. Kocak-kocak. Iya. Gue samperin asli. Gue coba. Lu nyicip. Gue coba. Lu nyicip. Lu coba emang enak rasanya. Gue nyicipin, gue beli. Gue nyobain rasa dimsum. Kalau menurut gue, kalau gue suka makan itu rasanya jauh di gue sih. Dan packagingnya pun dia dengan harga 15.000 masih layakan gue packagingnya. Masih jauh lah. Iya. Emang dia kalau Gedenya pun masih gede. yang kata enak itu packagingnya pakai apa? Mika doang. Lu kan kayak kardus gitu kan nih jatuhnya. Box gitu. Iya, ada laminasinya di dalam. Jadi kan lebih eksklusif lah. Bagus sih, keren sih. Gue juga pengen jual dimsum sama bersaing sama lu gimana, Gitu, boleh terus. nggak? Ini gua nanti bikin proposal lah. Kok berkompetisi secara sehat aja udah. Rezeki Asik. nggak ada yang rezeki. Biasa sih nih gue. Jadi nanti kalau lu Kan dimsumnya pakai apa namanya ikan ya? Pengusaha. Nih, pengusaha. Apa ayam atau apa, Riz? Kenapa? Ikan atau ayam sih? Rasa Apa udang? rasanya Apa? rasa dimsum. Dimsumnya? Dimsum itu ada Udang nggak? Ayam. Ayam ya? Ayam udang. Oh emang udang. Kalau gue kan sekarang lagi ada ternak nila nih. Kalau gue dimsumnya nila kan belum ada juga nih. Iya bener. Unik itu, Iya. unik. Oh, mohon maaf, gue bukan produsen ya Pak. Tapi masalahnya gini, Riz. Gue bukan Gue produsen. kan sekarang lagi ini ya, gue mau curhat nih. Gak apa-apa kan, gue gantian curhat ya. Iya kan. Nih gue kan sekarang kan ini kan nila kan ya. Gue sekarang nila nih. Kayak gue bareng kayak ngikut-ngikut aja sih gue sebenarnya. Sama ada sepupu gue gitu. Tapi nggak ngajuin proposal gue mah. Kayak biasa aja gitu. Nah terus dia itu kan kayak harga jual nila itu sekarang 45.000 di pasar sekilo. ikan nila. Nah, kan nila nih. Iya. Gue jual merusak harga pasar sebenarnya sekarang nih. Berapa? Gue jual kan 35 kan sekilo, merusak harga pasar sebenarnya gue. Heeh. Soalnya biasanya itu kayak ngejual ke penampung, ngerti nggak? Ngerti. Oh ya. Nah jadi kan gue tuh biasanya beli di Pandeglang bibit 700 perak Nah, biji, dijualnya 25.000 sekilo. Tapi itu Iya. dijemput dan dibeli semuanya satu kolam sekolam itu. Cuma 25.000. gila. Dan sekarang harga nilai lagi 45.000. Kalau kita jual 25.000 di porong semua juga kan kayak wow. Eman nih gitu kan. Eman Iya. nih 10.000 loh. 25.000 itu sebibit itu. Maksud Apa? gua berapa? 25.000. Kan lu beli 25.000 berapa bibit? Sekilo kan? Enggak, gua Segitu. belinya itu 700 perak. 700 Gitu. perak satu ikan. 700 perak satu 200 ikan. perak satu ikan. 700. 700. 700 perak satu ikan. Hmm. Nilai merah soalnya bukan nilai hitam. Nah, itu diternakin selama 3 bulan. Diternakin selama 3 bulan. Nah, dijualnya itu seharga 25.000 dan dijemput gitu ya. Semangat. Suara siapa itu? Riz, Ngapain, Riz? Jadi orang Pandeglang tuh kesini gitu loh, 25.000. Menurut gua eman lah ya. 25.000 harga pasar 45. Mending gua ngerusak harga pasar aja gua jual eceran. Iya benar. Jadi orang pada belinya kalau lu, soalnya lu paling murah. Cuma nggak enak Imron tuh. mencabut.
Cuma nggak enaknya tuh kayak kita nganter-nganter gitu loh. Ada konsumen yang mintanya hidup lah nilainya. Kan ribet ya. Minta Iya. kemarin aja nih ya. Om gue nih nganterin 2 kilo nila. Dari Lontar ke Safira. Kan lumayan ya. Kayak ya, 10 menitan ya Lontar Safira lah ya. Iya. Iya. Itu hidup dia mintanya 2 kilo. Kelepekan nasi nila nih 1 kilo nih. Bisa diganti. Dibalikin lagi coba. Gue sakit hati banget ngomongnya kayak gini coba katanya. Gimana? Ini mah kayaknya nilainya dari awalnya udah lemes ya. Oh. Orang nyerok-nyerok ya kan. Emang itu mulut konsumen tuh emang lebih pedes aja daripada. Emang iya. Terus kitanya juga Bagus sih. kritikan. Bagus sih kalau gua. Itu jadi evaluasi buat lo sendiri. Iya benar, kritikan. Iya. Ya gue tahu maksud gue kayak oh berarti gue harus nyiapin gas nih buat tabung oksigen dan segala macam. Nah, Tapi iya kan benar. duit lagi John. Dari konsumen pasti ada aja sih konsumen mah komen mah jelas. Ada Starbucks aja ada yang ngomen. Malu aja ngomennya. Cuman yang namanya lo awal usaha, gimana caranya lo tuh nge-branding supaya brand lo tuh kuat dulu deh. Tapi lu tau nggak strategi marketing Starbucks dulu kayak gimana? Dia nulis nama, jadi kan Starbucks kan nama kan, ada nama kan sini kan. Dia nulis strategi marketing dia nulis namanya salah. Contoh nama lu Faris, yang ditulisnya Haris. Nah biar orang-orang komplain nih di Instagram nih, wih ini nama gue salah nih di Starbucks segala macem. Jatuhnya kayak apa ya? Bakal diingat nanti. Jadi orang banyak yang tahu oh ada Starbucks loh gitu loh. Cuma ya harus berani juga sih. Ya kayak itu aja sih. Gue nggak tahu pasang muka tebel aja lah kalau kayak gitu. Tempat di Amerika tuh, jadi si yang bekas-bekas burger itu kertas-kertasnya itu dibuangin ke tong sampah. Jadi ketika dibuka orang tuh ngeliat, wih brand apaan nih? Kok banyak banget gitu ya? Secara nggak langsung branding gitu loh. Iya. Kan cara-cara dulu belum belum secanggih sekarang kan. Yang beli tukang sampah dong. Iya, dibuang sampah tuh semuanya itu dibuang tuh. Semua tuh di tong sampah itu branding dia semua. Branding dia semua. Ternyata lama-lama orangnya jadi penasaran. Nah, oh ini sebanyak ini gitu. sampahnya gitu kan? Iya, ini apaan sih gitu? Ya. Tapi kalau enggak ini aja nih yang kata ada cerita yang kata orang jualan telur asin tuh apa telur apa gitu. Jadi gue pernah dengar cerita kayak gitu. Jadi kayak orang beli telur apa sih kayak telurnya gitu. Dia beli 5 telur ya sumpama. Dia taruh 2 telur busuk ke ibu-ibu. Taruh 2 telur busuk dengan harapan si ibu-ibunya kembali lagi ke dia. Dan benar, besoknya ibu-ibunya balik lagi ke dia nih. Nah setelah itu lo gantiin, dia gantiin dengan 10 telur nanti ya. Kan ibu-ibu kan lemes ya. Nah nanti dia ngomong nih ke tetangga-tetangga nih. Gue kemarin beli telur di sini busuk 2 digantinya 10. 10, iya. Iya kan. Jadi dia ngarepin yang busuk nih. Cuma kalau dimsum rusak kayak gitu susah sih ya. Maksud gue kalau sumpah kayak gitu langsung, enggak dah, nggak usah beli lagi dah gitu. Iya, kalau makanan tuh begitu. Iya, enggak sih. Telur juga makanan, bro. Makanya dari awal gimana ya cara gue dongkrak ya udah deh minimal beli 2 pembelian gue anterin gratis ongkir udah gitu aja. Makanya gue mikir ya apalagi ya akhirnya ada nih teman gue nih dia jualan bakso jualan bakso pedes gitu. Aci. Marketnya udah lumayan bukan badas. Ya gue tahu. Dagus lagi tuh. Udah lumayan gede juga marketnya, temennya anak tongkrongan. Siapa nama temen lu siapa? Coba gue pengen tahu nama temen lu siapa. Ojan. Ojan Ritos. Ojan Ritos. Gue nggak tahu Ojan. Gue taunya namanya Ojan. Iya, orangnya ada gini kan ya? Yang dia orang kaya kan? Dia orang kaya kan? Akhirnya gue gimana ya? Udah deh, produk lo sama produk gue digabungin aja. Gue bilang gue jadi satu paket. Ternyata demand-nya nih cukup nih.
cukup banyak yang minat nih. Akhirnya gue buka berapa sesi. Kemarin akhirnya lumayan, udah kita collab aja deh. Collab akhirnya gue sama dia. Hampir seminggu sih gue collab. Karena si Badan itu Tuh. apa ya? Dia awalnya tuh jualnya ke sekolah-sekolah, Riz. Dia udah lama sekolah, Badas. anjing. Sekolah kita, bro. Ya iya. Jadi Makanya. dia ngincernya orang-orang yang punya followers Instagram banyak gitu, buat kejual-jualin ke sekolah-sekolah, dan memang anak tongkrongan dia juga sih. Dia jual-jualin ke sekolah-sekolah di nanti storyin ya, gitu. Kalau enggak lu Tapi Riz, ya, strategi marketingnya setiap ada orang beli, lu minta storyin. Storyin, iya, bener. Udah pasti gue tapi lakuin. nih lu Udah storyin, gua lu lakuin. dapet juga, harus ada dapet bonusnya, Riz. Satu Iya, dimsum kalau aja kayak bonusnya. ini, Lu kayak storyin apa? dapat 1 dimsum gitu. Nah gitu, iya Iya, bener. kayak telur gulung genjing gitu. Anjing, lu nyebut merek mulu bangsat. Kenapa? Ntar orang-orang kalau ada yang nonton nih bisa-bisa, beli nih. Lu dapat apa dari telur gulung genji bangsat? Iya, karena kan kalau snapgram ini dapat 2 telur gulung genji, Riz. Iya. Lu Gitu. dapat 5 dimsum sama bondos lu, anjing mampus lu. Gondok. Ya, satu aja lah, dimsum satu gede, bro. Iya bener. Iya, 2.000 anjing dimsum satu. Satu Udah, gede kan. hitungan sama gue beda jauh anjir. Telur gulung perbandingannya Enggak, mungkin misalkan 5 mungkin telur dengan- bisa dibuat berapa dengan- tusuk. mungkin gini, mungkin dengan di SG-in banyak yang kenal. Telur gulung sekarang kan sampai pindah, bro. Lebih ke Dari arah udah nggak ada sih, lebih ke arah udah nggak ada aja. Lebih ke arah mati sih produknya. Makanya Gara-gara dari awal pindah sebisa aja deh. mungkin gua jujur jadi konsumen gua. Bodo amat konsumen mau ngomong apa kayak. Iya. Penting, oh ya udah buat situasi gua ke depan nih apa nih yang harus Nah, gua iya, benahin. pasang muka tebel emang. Kadang tuh emang harus kayak gitu cuy. Soalnya gini, namanya kita baru usaha, ketika kita nge-treatment konsumen itu jelek kayak sedikit. Nah, bukan kitanya yang rusak, tapi brand kita yang rusak. Iya. Tapi nih, Riz, kalau gua boleh tanya nih ya, kenapa sih lo mau milih usaha pertama lo ini makanan gitu, Iya. di bidang makanan? Kenapa nih? Karena satu, gue orang suka makan, suka masak juga. Ya, gue rasa gue kalau buka usaha kuliner ya, gue bisa berkompet di situ. Terus kopi gue nggak bisa, apa lagi gue di bidang pariwisata gue nggak bisa. Jangan Karena deh, gua kayaknya kopi udah banyak banget, bro. Kopi udah banyak, terlalu banyak ya. Oh, kacau sekarang kopi udah berapa, bro? Udah kayak jamur lu, banyak di setiap sudut lu. Senja semua di sini isinya. Ini Kebanyakan anak-anak indie orang Serang itu. sekarang banyak banget yang gondrong kan sekarang. Iya. Minumnya kopi. Aku gondrong anjing. Lu gondrong anjing. Karena gue lebih prefer ke makanan sih, karena gue senang makan, gue bisa ngerasain taste-nya. Kalau enaknya gue ngomong enak, kalau enggak ya gue ngomong enggak. Tapi kan itu kan menurut lu. Nah, Ada makanya diri Selera Ada. orang beda-beda. Iya, selera orang beda-beda nih. Cepat dapat duit mau nggak lu? Hah? Cepat dapat duit mau nggak lu? Nih. Jadi Tapi gak kalau haramnya memang belakangan ya. jangan, harus berkah cuy. Ya udah janganlah. Apalagi ini mau dimasukin YouTube kan. Iya. Itu muka gua mana kan? Jangan ngasih tahu trik lu, jadi jangan. Ya Jid. makanya dari gue buka, gue kasih pertama ke keluarga gue dulu gimana rasanya, kecuali bokap gue emang kalau ngomong enak enggak, dia bakal ngomong enak kalau emang masakan enak, kalau enggak ya enggak. Tesnya gue cobain ke keluarga gue, oke, positif. Gue cobain ke teman-teman gue, positif semua. Ya udah, positif, dah. Dari awal gue buka, gue mintain pokoknya kritik saran ke gue harus gue bilang. Lu nggak ngasih gue, lu nggak buat keluarga? Mungkin lo ngasih kritik. Apa? Lu nggak ngasih gue, lu nggak nganggap gue keluarga apa gimana?
Ayolah mampir lah, gue jadi pengen mampir gue Riz. Iya, coba. Oh, Ayolah sekarang Basan. Masih buka nggak Riz sekarang? Dimsum. Bangsat. Nggak usah Besok buka ngacak kali ya, besok dimsum. mah. Maaf. Lu kenapa nggak buka dim sampai 24 jam jadi? Iya bener. Malah lu. Sampingnya angkringan yang Oh, pas ini itu keracunan. Nggak ada. Lu angkringan yang keracunan di mana Riz? Di Serang apa di Jogja? Jogja pasti. Di Jogja. Oh kan bener. Jogja. Kalau di Serang sebutin aja angkringannya. Nanti gue biar report sama gue. Tapi nih, lu Riz. Lu kan nih buka usaha makanan, pernah gak sih lu mikir gagal gitu? Ya, mikir gagal sih ada. Cuman ya gue kan belum tahu tolak ukur gagal gue di mana. Makanya gue coba. Coba dulu ya. Jadi kesulitannya itu di mana dulu nih kalau buka usaha. Jadi kan gue dari awal kan gue nggak tahu kesulitan buka usaha tuh gimana. Cara memanajemennya tuh gimana. Nah itu. Jadi makanya dari yang usaha pertama gue ini sebisa mungkin termanage dengan baik dan apa namanya arus kasnya tuh harus jelas. Ya, Keluar soalnya kan kemana angkanya gitu, walaupun lu uangnya. gagal sekarang, nanti di apa namanya di besok-besokannya kalau sumpah lu sekarang amit-amit gagal nih ya, terus lu buka lagi yang baru entah sate taichan entah apa gitu, lu udah tahu nih maksudnya oh kegagalan gua kemarin tuh di sini Di gitu. sini ya. Iya, Jadi untuk pembelajaran. kita berani nyoba tuh kayak gitu sih. Itu udah pasti. Makanya dari awal gue ini mau buka usaha tapi bukan jangka pendek nih, jangka panjang. Jangka panjang. Gue targetin tahun ini tuh 3 gue. Jangka panjang. Nih. Gue targetin itu kalau lancar tahun ini gue bikin 3 di Serang 2, 1 Cilegon. Ya. Dimsum semua. Gue megang 3 kayak tadi lah, 1,7 nggak apa-apa dah. Biar nggak nganggur-nganggur amat ya di rumah ya. Ada kerjaan lah. Iya, nanti. Oh, Telepon gue. Gue kan orangnya ngelatrak ya. Si Paris naruh dompet. Gue buka dompetnya sama gue. Jadi duit tuh dipisah-pisah anjing sama dia. Oh, iya. Gue tanya, ini duit apaan Riz? Jangan duit karyawan gue, buset serem banget ya Paris. Oh iya emang dipisah-pisah. Ini bisa-bisa nih, jadi yang pojok sini nih karyawan sini, pojok sini karyawan sini. Oh di sini. Itu beda dia mah. Iya. Duit dia mah 2.000 doang. Kebanyakan duit orang dia. Dia kebanyakan Lebaran pegang duit tuh. orang. Iya dia gitu. Lebaran. Tapi asik sih ya, lu maksudnya berani kayak gitu tuh asik sih. Iya anjir. Gua Berani mikir, ambil gue nih, Gimana gue mikir gue malah kebanyakan niat terus loh, Riz. makanya Niat dong, eksekusi mah kagak berani gue. Iya nggak jalan. Sama sih, kalau niat dong banyak gua. Gua niat juga kalau mau niat mah niat dong, buka Starbucks gua kalau niat doang. Dan gue niatnya nggak gitu, niatnya gue mau gini nih, gue mau gini nih. Punya tujuan lah, tujuan gitu tujuan. Langsung lu pasti gini kan langsung mikir anjing gagal nggak ya. Nah gitu tuh. Kebanyakan gitu kita tuh. Kebanyakan Iya. mikir kayak gitu, udah gagal nggak? dari relatable-nya dari bukan pengalaman ya, kejadian kemarin sih 2020 tuh gue ngapain aja gitu, apa namanya, gue dapat duit tapi gue spend money-nya kemana, ya gue nggak, maksudnya gue nggak bisa upgrading diri gue dong. Lu spend money-nya ke Hot Wheels aja. Situnya. Hot Wheels gue spend money. Dia beli Hot Wheels mulu. Suka Asli gue sampai dimarahin cewek gue lu gara-gara beli Hot Wheels anjing. Spend money gue udut aja. makanya apa ya, maksud gue udah Introvert ya gue gitu. mikir umur juga sih, udah 23 ngapain gue 2021 ini harus ngapain, masa gini-gini. Maksud gue walaupun usaha lo udah maju, tapi kalau lo nggak punya target atau achievement apa-apa, lo bakal bosen banget, asli. Gue di pecel lele aja bosen, asli bosen. Gue pernah ngerasain bosen banget, gue gini-gini aja ya. Tapi kan bukan Cuan dapat tapi gitu aja. Oke nggak ada target. Jadi nggak ada Iya, semangat. nggak ada ya target. enak dong. Iya nggak ada target. Kurang Oh, puas. iya, Namanya iya. manusia kurang puas. Saya jadi apa ya? Maksudnya ya gue 2020 pacaran aja. Gue bilang apa ya, spend money gue habisnya di pacaran. Gue bilang
Awal Ini tahun spend berapa? money lu, duit lu abis itu cepet sini ya. Serang Jogja, Serang Jogja, Serang Nah, Jogja. dia kebanyakan Masih bunga. Itu spend money di situ. liburan, kebanyakan liburan. Ngabisin Bukan waktu liburan, beras. abis Ya, kamar ini abis duitnya di kamar hotel kan. Ada Iya. hotel. Hiburan, bukan liburan, hiburan. Iya, hiburan. Hiburan mulu. Ya kan? Stres juga kan gue kemarin udah gagal. Bukan gagal sih ya, udah gagal. BTW semenit lagi nih. nikah. Keren. Ya pokoknya kita sih doain yang terbaik ya buat Paris yang lagi bangun usaha nih kan. Iya, dan rencananya tahun ini dia mau buka 3 outlet dimsum. Dimsum. Anja. Doain aja semoga lebih. Amin gak sih? Amin. Amin. Parah sih. Nanti dah kapan-kapan gua mampir ke sama cewek gua ya. Lokasinya di mana, Riz? Lokasinya kasih tau, Riz. Sama aja. Ntar, Rifan tulis aja nanti di channel YouTube ya. Oke. Jalan Kagungan. Anjing, boleh. Boleh promosinya. Bukan SMP 14, tenang. Oke. Lu lontar Riz. Jangan lupa ada promo. Montar Ini lontar Kagungan. Di mananya? depan SMP 14. Anjing. Bukan SMP 14, rumah gua dong. Iya, di Dekat rumah kamu. Wah. Oh, deket rumah aku. Sorry Riz, nanti gua mampir besok langsung baru bangun tidur ya. Lu Jalan tanggal Kok ada suara cewek sih? Iya biasa video callan. video call. lu tuh tetanggaan sama Lian. Sama siapa? Nisa. Enggak, Tenisa. Apa Riz? Sinyal Kok pasti. Lian Bia. Lah, dimsumnya nge-lag. Dimsumnya nge-lag. Tetanggaan sama siapa?